warung bakso itu selalu ramai. Bahkan saat hujan deras sekalipun, orang-orang tetap rela antre dengan payung yang meneteskan air di atas kepala. Setiap hari, antrian mengular panjang sampai keluar gang kecil yang sempit itu. Ada yang bilang, rasa baksonya seperti candu. Sekali coba, tak bisa berhenti. Baksonya beda, kata mereka. Lembut, kenyal, gurih, terlalu enak untuk dijelaskan. Tapi tak ada yang benar-benar tahu kenapa rasanya bisa seenak itu. Pak Darto, pemilik warung bakso itu, orangnya dikenal ramah, selalu tersenyum, dan hafal nama-nama pelanggannya satu persatu. Ia sering memberi bonus, kadang sebutir bakso ekstra, kadang semangkuk kuah gratis. Tapi ada yang aneh, meski begitu baik di depan, ia sangat tertutup soal dapur warungnya. Tak ada satupun karyawan yang diizinkan masuk ke bagian belakang. Bahkan hanya untuk mengambil bahan, Pak Darto selalu berkata, "Biar saya saja yang ambil." Sekilas, itu tak masalah. Tapi, lama-lama jadi pertanyaan, kenapa seorang pemilik warung tak percaya pada karyawannya sendiri? Yang lebih membuat heran adalah, karyawan di warung itu selalu berganti. Tidak pernah ada yang bekerja lama. Satu, pergi, datang yang baru. Dan setiap yang baru selalu menghilang tanpa kabar. Hanya dalam hitungan minggu. Awalnya, orang-orang berpikir, mungkin mereka bosan atau dapat pekerjaan yang lebih baik. Tapi anehnya, tak ada satupun dari mereka yang pernah kembali. Bahkan, sekadar mampir untuk makan. Tak ada yang berpamitan, tak ada jejak, seolah mereka lenyap begitu saja, ditelan bumi. Dan lebih anehnya lagi, Pak Darto tak pernah terlihat cemas. Ia selalu cepat mendapat pengganti baru. Rina, gadis muda yang baru saja diterima, bekerja di warung itu. Lugu, rajin, dan selalu datang paling awal. Awalnya, ia senang karena warung selalu ramai, dan Pak Darto tampak baik. Tapi setelah beberapa hari, Rina mulai merasa ada yang janggal. Ia sadar, setiap kali ada bahan habis, Pak Darto yang mengambil sendiri ke dapur belakang. Tak pernah sekalipun ada karyawan yang tahu apa yang sebenarnya disimpan di sana. Freezer besar di ujung dapur selalu terkunci, dan setiap kali Rina lewat dekat sana, ia mencium bau besi yang tajam, seperti darah. Perasaan tak enak itu terus tumbuh. Rina mulai curiga, ada sesuatu yang disembunyikan Pak Darto di balik freezer itu, sesuatu yang gelap. Malam itu, Rina sengaja tidak langsung pulang. Ia berpura-pura lembur, membersihkan meja-meja yang sebenarnya sudah bersih. Lampu warung redup, pelanggan sudah tak ada. Pak Darto bilang, ia mau pulang sebentar, ambil sesuatu ke rumah. Inilah saatnya. Dengan langkah pelan, Rina menuju dapur belakang. Nafasnya berat, tangannya gemetar. Ia menatap freezer besar yang selama ini jadi misteri. Gemboknya terbuka, kesempatan langka. Tanpa pikir panjang, ia membuka tutupnya perlahan, berusaha tak menimbulkan suara. Seketika, bau menyengat menusuk hidungnya. Bukan bau daging biasa, tapi amis yang membuat perut mual. Ia menahan napas, menyorotkan senter dari ponselnya ke dalam, dan saat itulah ia melihatnya. Cahaya dari ponsel Rina menyorot isi freezer itu. Awalnya, ia hanya melihat potongan-potongan daging yang disusun rapi di dalam plastik besar. Tapi, semakin lama ia perhatikan, ada sesuatu yang tak wajar. Salah satu potongan itu memiliki bentuk yang sangat mirip dengan tangan manusia. Ada jari, ada kuku, dan bahkan bekas luka di punggung tangannya. Rina mundur perlahan, matanya membelalak, mulutnya menahan teriakan. Ini bukan daging sapi, bukan ayam, bukan kambing. Ini manusia. Isi perutnya seolah diadu, lututnya lemas. Selama ini, apa yang ia bantu sajikan kepada pelanggan? Apa yang selama ini dimakan orang-orang? Tiba-tiba,
Langkah kaki terdengar di belakangnya. Pelan, berat, menyentuh lantai dapur yang basah. Rina membalikan badan dengan cepat. Jantungnya serasa berhenti. Di sana, berdiri Pak Darto. Bayangannya menutupi cahaya dari lorong dapur. Wajahnya bukan lagi seperti yang ramah setiap hari. Wajah itu sekarang gelap, dingin, tanpa senyum sedikit pun. Matanya menatap lurus ke arah Rina, seperti sedang menilai apa yang harus ia lakukan selanjutnya. "Kenapa kamu buka itu?" Suara Pak Darto pelan, tapi penuh tekanan. Rina tak bisa menjawab. Mulutnya kaku, tangannya masih gemetar, masih memegang tutup freezer yang kini terbuka lebar. Detik terasa seperti menit, dan dalam sunyi itu, udara tiba-tiba terasa sangat dingin. Rina panik. Tanpa pikir panjang, ia langsung lari ke arah pintu keluar dapur. Tapi langkahnya goyah, lantai basah, kakinya terpeleset sedikit. Dan saat itu juga, Pak Darto bergerak cepat, jauh lebih cepat dari dugaan. Tangannya mencengkeram bahu Rina dengan kekuatan yang mengerikan. Ia menarik sesuatu dari saku jaketnya, jarum suntik. Sebelum Rina sempat berteriak, jarum itu menancap di lehernya. Isi suntikan itu terasa panas, mengalir cepat ke seluruh tubuh. Penglihatan Rina mulai kabur. Kakinya tak lagi bisa digerakkan. Semuanya jadi gelap, sunyi, dingin, dan kesadaran itu perlahan lenyap. Rina terbangun dengan kepala berat dan tubuh nyaris tak bisa digerakkan. Matanya perlahan membuka, gelap. Ruangan itu sempit, pengap. Hanya ada satu lampu redup yang menggantung di atas, berkedip seolah mau padam. Tangannya terikat dengan tali kasar, kakinya juga. Mulutnya dibekap kain basah yang bau anyir. Ia mencoba berteriak, tapi yang keluar hanya desahan panik dan tangisan tertahan. Lalu matanya menangkap sesuatu di sekeliling. Tumpukan kain, pakaian, bukan pakaian biasa. Itu seragam. Seragam yang dulu juga pernah ia lihat. Nama-nama yang masih tertempel di dada baju itu, milik karyawan-karyawan lama yang katanya pergi, yang katanya keluar. Tapi kini pakaian mereka ada di sini, menemani Rina dalam ruangan yang seperti liang gelap kematian. Rina mulai menangis, tapi tak ada suara, hanya air mata dan napas yang memburu karena takut. Di tengah ketakutan itu, kepalanya mulai menyusun kepingan-kepingan ingatan karyawan lama yang satu persatu hilang. Pakaian-pakaian mereka yang kini berserakan di ruangan ini. Freezer besar yang menyimpan potongan tubuh dengan bentuk yang menyerupai manusia. Dan warung yang tetap buka setiap hari dengan pelanggan yang memuji kelezatan bakso. Saat itulah Rina sadar, semua orang yang hilang, mereka tidak pergi. Mereka telah berubah menjadi bakso. Dan sekarang, ia adalah korban selanjutnya. Hanya menunggu waktu untuk disembelih dan disajikan di mangkok pelanggan yang tersenyum puas. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah. Seolah tak ada yang salah di dunia. Warung bakso Pak Darto kembali buka. Seperti biasa, pelanggan mulai berdatangan. Antrian kembali mengular. Tawa dan obrolan memenuhi udara. Tak ada yang tahu apa yang terjadi malam sebelumnya. Tak ada yang curiga tentang apa yang kini telah masuk ke dalam mangkuk mereka. Pak Darto berdiri di balik etalase. Senyumnya kembali ramah. Tangannya cekatan menyendok bakso dan kuah, seolah tak pernah menyentuh kegelapan. "Bakso spesial hari ini," katanya sambil tertawa kecil. Lebih segar dari biasanya. Tak ada yang bertanya, tak ada yang merasa aneh. Semua hanya fokus pada kenikmatan daging yang lembut dan gurih di lidah mereka. Seorang pelanggan duduk di bangku kayu dengan semangkuk bakso panas. Di depannya uap mengepul, aroma gurih menggoda hidung. Ia tersenyum lebar, tak sabar mencicipi. Sendok menyendok bakso bulat itu dan perlahan dibawa ke mulut. Satu gigitan dan matanya membelalak. "Enak banget, Pak," ujarnya sambil mengunyah perlahan. Dagingnya lembut, beda dari biasanya. Pak Darto hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa.
Di belakangnya, freezer besar itu kembali terkunci rapat. Rahasia kembali disimpan rapi. Di balik dinding dapur yang dingin, pelanggan lain ikut mencicipi. Pujian demi pujian keluar dari mulut mereka. Tak ada yang tahu dari mana kelezatan itu sebenarnya berasal. Di tempat lain, jauh dari hiruk-pikuk warung itu, keluarga Rina mulai khawatir. Sudah 2 hari, Rina tak pulang, tak ada kabar, tak mengangkat telepon. Ibunya mondar-mandir di ruang tamu. Ayahnya hanya duduk diam, menatap ponsel yang tak pernah berbunyi. Akhirnya, mereka pergi ke kantor polisi, melaporkan kehilangan. Polisi mulai mencari. Mereka datang ke warung bakso Pak Darto, tanya sana-sini, tapi tak ada bukti, tak ada petunjuk. Pak Darto hanya tertawa kecil dan berkata, "Dia mungkin kabur, Pak." Saya juga bingung. Penyelidikan tak membuahkan hasil. Rina menghilang tanpa jejak, seperti semua karyawan sebelum dia, lenyap, seolah ditelan bumi, atau mungkin sudah ditelan oleh manusia lainnya. Malam hari tiba, warung sudah tutup, kota mulai sepi dan gelap. Di sebuah rumah, seorang pelanggan lama tertidur pulas. Perutnya kenyang setelah makan semangkuk bakso spesial siang tadi. Tapi tidurnya tidak tenang. Ia gelisah, berkeringat, lalu mimpi buruk itu datang. Dalam mimpinya, ia duduk di meja warung bakso. Tapi kali ini mangkok di depannya berisi wajah manusia menyeringai, memandang langsung ke arahnya. Wajah-wajah itu tidak asing. Salah satunya adalah wajah Rina dengan mata kosong dan senyum pahit, seolah berkata, "Kau memakanku." Pelanggan itu terbangun dengan jeritan keras. Dadanya sesak, mulutnya terasa amis, seperti masih ada sisa daging di lidahnya. Dan hingga kini, warung itu masih berdiri, masih ramai, masih penuh tawa, masih dipuji karena kelezatan baksonya, yang katanya tak ada duanya. Tak ada yang tahu, tak ada yang curiga. Orang-orang datang dan pergi, makan, kenyang, pulang dengan senyum. Sementara di dapur belakang, sesuatu terus berlanjut. Freezer itu tak pernah kosong. Daging itu tak pernah habis. Karena selalu ada yang baru, selalu ada yang segar, dan selalu ada yang tidak akan pernah pulang. Jadi, jika suatu hari kau mampir ke warung itu dan merasa baksonya terlalu enak untuk dipercaya, berhentilah makan dan lihat ke dalam mangkokmu. Siapa tahu yang sedang kau kunyah adalah seseorang yang dulu juga duduk di tempatmu.